Ya, kondisi sosial memudahkan kami di Timur, jalan Sian Ami, tadi menurut hati data, ya kondisi sosial memudahkan, lalu doa iman untuk pirohan, inam muncul kata, inam kata holonyon, jadi teman-teman di ruas minggu data. Yang bisa pahami yang mangina, songon sian dia kondisi sosial memudahkan, songon pasahatong, songon kewajiban memudahkan, seksi sosial, laut yang kodi, di masa tangga soal ganti di bunga nih saya diata 5 juta rupiah. Jadi sampai hari pasangkot sampai kesepakatan ada lagi hari salbu. Nah bisa kita sekalian begitu lah di masa tangga yang sosial lingkungan. Mau sampai tabu tanpa santri biasa. Lalu pengamu keluarga saluna saat tamu masuk di anak konsol di ruangan terlalu mau bagi abang siditongan Margo Mamanda atau Masehat Tamanate. Jadi semua lima atasan kami, saat kami di SMA siapkan pendapat jalur pasangan. Mulai ada manginan, ada sudah udah no. Hindi naman nila hindi na lang doon yung ginawan pertama hama di bagas sa kaniyan. Unang pulang trabahin akan benda-benda akan dapat masuk ke tulad di ini yang mahirap tidak paborkan oleh ate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita saya buka dia nomor Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, yang sedang Zoom lain silahkan di mute dulu ya. Tinggal gambar. Oke, kita mulai ya perkuliahan kali ini dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk presensi karena spot masih belum boleh ya, jadi kita on cam dulu semua. Saya screenshot ya, silahkan on cam. Nah, Cecil, bisukan dulu Cecil. Ya, bentar ya, saya screenshot. Oke ya, baik satu dulu. 1, 2. Oke, satu lagi. Muka kalian pada aneh di sini. Kayaknya Cecil bisa off mic dulu ya. Cecil. Oke, kita mulai ya hari ini. Kita akan belajar tentang potensial listrik. Tentunya itu adalah materi lanjutan ya dari pekan lalu. Nanti juga saya slide yang bagikan ya. Kalau kalian tidak sempat untuk nge-screenshot ya. Mana ya slide-nya?
Oke. Jadi hari ini kita belajar tentang potensial listrik. Eh, Kayak saya tanya dulu, apa sih yang kalian ketahui tentang potensial listrik? Apa coba? Ada yang tahu apa itu potensial listrik? Ramogi Tuhan di mata mo. Nah, Cecil, kan nggak bisa ngontik orang. Oke, jadi pada materi lalu kan kita udah belajar tentang gaya ya, gaya dan juga medan listrik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar yang namanya potensial listrik. Jadi, medan gaya kolom itu memiliki kemiripan dengan medan gravitasi ya. Keduanya itu memiliki bentuk 1/r². Ini pernah kita coba bandingkan kan ya, kekuatan antara si medan listrik sama medan gravitasi ya. Kalau medan gravitasi itu persamaannya G m/r² kan ya. Kalau misalkan medan listrik ya K/r². Nah, bagaimana halnya medan gaya gravitasi dan medan gaya kolom juga merupakan medan gaya yang bersifat konservatif ya. Kemudian gerak partikel bermuatan Q dalam ruang bermedan listrik dapat dianalogikan dengan gerak partikel bermasa M dalam ruang bermedan gravitasi. Untuk medan gaya yang bersifat konservatif dapat didefinisikan suatu besaran skalar yang disebut potensial ya. Jadi itu tuh besaran skalar itu kita sebut sebagai potensial. Nah, terkait medan listrik fungsi potensial tersebut itu dinamakan sebagai dengan potensial listrik sebetulnya ya. Jadi kalau misalkan medan itu dia memiliki arah, nah kalau potensial listrik itu enggak ya, enggak punya arah. Oke, coba saya. Oke. Nah, kemudian kita ngebahas dulu apa sih energi potensial listrik ya. Nanti juga kalian akan paham apa itu potensial listrik. Oke, di energi potensial listrik itu adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan suatu muatan dari satu tempat ke tempat lainnya yang masih dalam pengaruh medan listrik. Jadi diperlukan usaha. Kayak misalkan kamu nih, kalian semua kayak pengen nyimpen suatu medan di titik A gitu kan. Dan juga ada di titik B. Nah, titik A itu masih dipengaruhi oleh si medan listrik kan ya. Kita udah bahas ya medan listrik itu adalah suatu area atau daerah yang masih memiliki kaitannya dengan kelistrikan gitu ya. Berarti ketika kamu mau memindahin nih suatu muatan dari B ke A gitu kan. Si A itu punya medan listrik, jadi harus ada energi yang kita keluarkan gitu kan. Nah, energi itulah yang disebut sebagai energi potensial listrik. Gitu. Nah, usaha yang dilakukan oleh gaya di situ berarti kita sebut sebagai WAB ya. Nah, ini kan kasusnya kalau misalkan dari B ke A. Kalau WAB itu berarti dari A ke B gitu. Berarti yang tadinya dari A kita pindahkan ke B kayak gitu. Nah, ketika A ke B atau B ke A itu kan kasusnya masih sama. Yang satu itu kita harus memerlukan usaha untuk melawan medan listrik ini untuk masuk kan. Tapi tergantung lagi, kembali lagi ke si muatannya. Apakah dia positif atau negatif itu kan berpengaruh terhadap medan yang diterima oleh si muatan tersebut kayak gitu. Tapi ketika suatu muatan yang tadinya ada di sekitaran A kita pindahkan ke B, itu juga butuh yang namanya usaha kayak gitu. Nah, ketika kita memindahin, sorry,
kita mau mindahin dari A ke B, maka itu yang disebut sebagai usaha dari A ke B atau WAB ya. Nah, WAB atau besarnya usaha itu adalah persamaannya integral dari A ke B dari F ds itu ya, F dot ds. Nah, ini merupakan delta U kan. U merupakan fungsi energi potensial yang bergantung ke posisinya. Tadi kan A dan B itu kan letaknya kan. Nah, letak itu berarti dia posisinya. Nah, berarti ketika kita nempatin suatu muatan di A sama di C, itu akan berbeda energi potensialnya. Jadi di sini D itu dikatakan U merupakan fungsi energi potensial yang bergantung pada posisi. Nah, di mana gaya kolom merupakan gaya konservatif. Untuk medan gaya konservatif, integral lintasannya hanya bergantung pada posisi awal dan akhir. Jadi kayak misalkan posisi awalnya di mana, kemudian akhirnya di mana, itu hanya bergantung di situ saja. Tidak memikirkan posisi atau prosesnya kayak gimana. Karena kita menganggapnya itu hanya bergantung di posisinya. Kayak gitu. Kayak misalkan kita kan mau jalan nih, misalkan dari Gerlong ke UPI. Kalian kan mungkin ada faktor lainnya ya, berupa kemacetan, keramaian di jalan, nah lain sebagainya kan. Nah, usahanya itu kan beda ya antara orang yang macet sama orang yang lancar jaya gitu di jalannya. Nah, itu kan ada faktor lain tuh di sisi dari posisi. Tapi kalau di materi ini itu hanya bergantung pada posisi awal dan akhirnya. Jadi di mana sih posisi awalnya dan di mana akhirnya itu di mana gitu. Nah, karena energi potensial listrik juga itu ada energinya, tentu ketika kalian ngebahas energi, satuannya itu adalah joule. Jadi berapa joule sih yang diperlukan untuk memindahkan muatan misalkan dari titik A ke B, kayak gitu. Itu satuannya pasti D itu joule ya. Nah, kemudian energi potensial listrik atau beda energi potensial antara dua buah titik yang sama dengan usaha yang diperlukan untuk memindahkan benda itu melawan gaya tersebut. Di sini ya contohnya ya ada. Misalkan ada U itu kalian menganggapnya itu sama seperti W ya. Kalau UB itu berarti energi di B dan energi ke A kayak gitu. Nah, berarti ini kan minus WAB kan. Karena kita tadi kalau mau nulisin yang satunya kan gini nih. Ini kan batas atas dikurangi batas bawah. Nah, batas atas dikurangi batas bawah kan ya. Nah, jadi minus WAB itu adalah integral dari A ke B. Ini kenapa ada tanda minus dan minusnya di sini? Itu artinya berarti energi yang kita perlukan gitu ya. Kalau misalkan plus dia itu biasanya energi yang dihasilkan kayak gitu. Jadi ketika UB kurangi UA itu sama aja kayak persamaan yang ini. Nah, kalau kita pecah, kita itu kan punya persamaan F di sini. Perhatikan ya, ada gaya didotkan dengan DS. Gaya pada eh, eh, kuliah ini itu berarti gaya listrik. Gaya listrik kalian harus tidak asing lagi karena ini dalam materi pertemuan pertama ya kan. Gaya listrik itu punya banyak persamaan. Salah satunya adalah medan dikalikan dengan Q-nya di sini. Kayak gitu. Medan dikalikan Q-nya. Karena yang kita bahas di sini adalah beda potensial, maka si Q ini itu adalah sebuah konstanta gitu. Kenapa? Karena yang dipengaruhi di sini itu adalah yang berpengaruh terhadap di sini adalah siapa? Posisi. Posisi itu dipengaruhi siapa? Medan kan. Semakin dekat ke sumber energi maka si medannya juga makin gede kan. Kalau misalkan makin jauh dari sumber maka medannya makin sempit. Maka si di sini atau medan listriknya itu jadi integrannya, sesuatu yang kita integralinnya gitu. Integral dot ds jadinya. Nah, di sini kan ada min Q ya. Q-nya itu kita bisa bagi ke setiap komponen di sini nih. Setiap komponen, maksudnya komponen di potensial di titik B, komponen di potensial di titik A. Maka ketika kamu ngebagi ini, itu yang disebut dengan PB atau potensial di titik B. Kayak gitu. Di potensial di titik B itu apa? Ini nih. Usaha yang diperlukan untuk menyimpan muatan ke titik
tersebut gitu. Nah, maka itulah yang disebut sebagai potensial gitu. Kalau dibagi ke kayak gitu. Nah, beda energi berarti beda potensial kan? Beda potensial antara titik B dan titik A itu bisa kalau secara teoritis itu persamaan umumnya seperti ini. Itu adalah integran dari A ke B dari E dot ds kayak gitu. Ini adalah persamaan umumnya. Tapi kalau misalkan kalian diberikan di titik B itu 10 volt, tapi di titik A itu 2 volt. Ya berarti kalian tinggal kurangin aja 10 minus 2, 8 volt. Itu berarti beda potensialnya. Itu kan secara eh, hitungan matematisnya, tapi ini adalah bentuk umumnya yang bisa diterapkan di semua soal sebetulnya ya. Nah, satuan potensial listrik di sini ada joule per kolom ya, atau volt. Nah, ini salah ya, salah ketik ini bukan ini seharusnya ya. Apa coba? Newton kolom per meter harusnya ya, yang betul tuh. Di sini tuh harusnya ada tanda gininya. Nah, miring Newton kolom per meter. Harusnya kayak gitu. Ya. Oke, nah. Beda potensial listrik antara dua titik dapat dipahami sebagai usaha yang diperlukan untuk melawan medan gaya kolom dalam memindahkan satu satuan muatan dari satu titik ke titik lainnya ya kan. Jadi yang disebut sebagai beda potensial tuh ya itu. Jadi ini mana sih? Nah ini ya. Antara dua titik dapat dipahami sebagai usaha yang diperlukan untuk melawan medan gaya kolom. Perhatikan, medan gaya kolom. Kayak misalkan kalian mau naruh nih, medan itu kan saya nerangin di pertemuan lalu, medan itu kan sama aja kayak daerah atau area ya. Kayak mindahin batu nih, batunya ada di dasar laut, tiba-tiba kalian mau mengangkat di atas terjun kan, di atas air terjun. Nah ini kan antara si medan yang ada di dasar laut sama di atas air terjun itu kan beda. Nah, ketika kalian mau memindahin ke sini, berarti itu adalah usaha yang kalian perlukan atau dalam hal ini adalah beda potensial. Kalau yang dipindahkannya itu adalah muatan dan yang mempengaruhi lingkungannya itu adalah medan, maka yang itu yang disebut sebagai beda potensial listrik. Kayak gitu. Ya, jadi itu adalah untuk melawan medan gaya kolom dalam memindahkan satu satuan muatan dari satu titik ke titik lainnya kan. Misalkan di sini nih kita lihat ya kan, ya ada garis-garis medan ya kan, nggak pernah berpotongan ya mereka tuh. Nah misalkan ada di titik A, kalian pindahkan nih ke titik B gitu kan. Nah kalian lihat di titik A sama di titik B ini kan kalau misalkan kita menganggap medan ini adalah rapat medan listrik, berarti kan di titik A itu rapat medan listriknya lebih kuat kan. Atau kalau misalkan kita menganggap makin renggang, berarti medannya itu makin kuat, ya berarti yang dari titik A, kalian pindahkan ke titik B, itu yang lebih kuat dari A ke B. Nah, dari ke A ke B itu gimana? Ya berarti kalian kan perlu yang namanya usaha kan. Kayak gitu. Harus ada energi yang kalian harus bayar gitu untuk memindahkan muatan tersebut nih. Muatan di titik A sampai ke titik B. Kayak gitu. Dan persamaan umumnya ya yang ini. Kayak gitu. Ya, ingat kalau misalkan saya tulisin PB min PA, berarti ini adalah batas atasnya atau tujuannya itu kita adalah ke B. Kalau ditulis seperti ini. Jadi tujuannya kemana? Ke B. Dari mana? Dari A. Maka integralnya itu dari A ke B. Jangan sampai terbalik ya, itu persamaan umum. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ya, boleh. Oke, kemudian, tadi kan kita udah, apa sih, udah ngomongin ya, tentang gimana kalau kita mindahin satu muatan ke titik satu ke titik lainnya. Kita kan lagi ngebahas tentang energi ya tadi. Tapi kan fokus utama di perkuliahan ini itu tentang potensial listrik. Maka di sini kita perlu menguraikan lagi dari persamaan
umum yang tadi, ya kan. Nah, kita tinjau dulu nih, tinjau medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan listrik, ya kan. Misalkan dari A ke B, maka PB min PA. Berarti integral dari A ke B. E dot ds. Di sini minus kaki, ya. Kenapa minus kaki? Karena ini adalah usaha yang kita bayar, ya. Nah, minus kaki itu dari integran RA ke RB. Kayak gitu. Karena ini dia ada DRR-nya ini, kalian kan udah pinter ya kalkulusnya. Nah, sedemikian rupa, berarti persamaan intinya itu hanya ada di kaki per R, batas atasnya itu adalah RB, dan batas bawahnya itu RA. Kayak gitu. Ketika kamu mainin tentang si A-nya ini 0, atau ketika kamu startnya itu di suatu titik yang nggak punya potensial alias nggak dipengaruhi oleh medan listrik, maka kita bisa menganggap PA ini 0. Ketika PA 0, konsekuensinya apa? Berarti konsekuensinya adalah PB atau potensial listrik di B itu sama dengan kaki per RB saja. Kayak gitu. Nah, kaki per RB saja itulah yang disebut sebagai potensial listrik. Kayak gitu ya. Kalau di sini kan nyontohin itu kayak misalkan titik akhirnya itu 0 ya. Misalkan kita mau, kalau ini tuh bukan kita melawan ya, sebetulnya kita memindahkan yang tadinya di titik A nih. Titik A itu adalah titik yang memiliki potensial, yang memiliki medan listrik tinggi, maksudnya titik A tuh. Dan ke titik yang tidak dipengaruhi medan, kalau di slide ini. Nah, itu berarti persamaan itu akan seperti ini. Ya kan? Nah, yang dipengaruhi medan, yang tidak dipengaruhi medan itu adalah siapa? Tak terhingga kan? Makanya di sini fungsi jaraknya itu tak terhingga. 1 dibagi tak hingga ya tentunya 0 kan. Sisanya apa? Ya, sisanya berarti kaki 0 dikurangi 1 per RA. Kayak gitu. Makanya di sini muncul minus kaki per RA. Kayak gitu. Minus, di sini kan ada minus nih, 0 kurangi PA kan minus jadinya. Jadi saling membagi minusnya, jadi sisalah tinggal PA itu adalah kaki per RA. Kayak gitu. Maka dengan demikian potensial listrik pada jarak RA dari suatu muatan titik Q itu bisa gambarkan seperti ini. Dan inilah persamaan potensial listrik yang sesungguhnya ya. Jadi ketika kita ngomongin tentang potensial listrik, itu gak bisa langsung berangkat dari potensial listriknya, tapi kita terjemahkan dulu potensial listrik itu apa, ya kan? Itu potensial listrik itu persamaannya ini. Dan K itu dipengaruhi oleh si ruangannya ya, apakah dia di ruang vakum ataukah di ruang bebas. K itu dia konstanta ya. 1/4 pi epsilon 0. Nah, epsilon 0-nya itu bisa epsilon R juga gitu. Jadi bergantung dari si ruangnya di mana. Muatan itu terjadi di mana. Tapi biasanya di mata kuliah fisika dasar ini ya kita pakai K yang biasa. 9 kali 10 pangkat 9 kayak gitu. Itu. Tadi di awal berarti kita telah belajar apa itu energi potensial sampai akhirnya kita bisa mencari bersama nih potensial listrik itu apa gitu. Dan potensial listrik ya ini yang kita temui sekarang kayak gitu. Ya kan? Kalau PB gimana? Potensial di titik P ya R-nya jadi RB kayak gitu. Makanya tadi saya katakan persamaan yang ini nih itu adalah persamaan yang umum. Apa? Umum itu artinya bisa dipakai di segala kondisi. Kayak gitu. Entah kondisinya di B, entah itu kondisinya di C, itu bisa dipakai secara umum. Kalian kan lebih suka yang seperti itu ya, bukan rumus spesifik sebetulnya. Nah, yang kayak seperti ini, sebetulnya ini adalah rumus spesifik nih. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian ditanya beda potensialnya berapa, tadi kan kata saya juga bisa kalian langsung artikan ya. Misalnya potensial di titik A itu adalah 2, potensial di titik B itu 8. Nah, berarti ketika kita mindahin dari A ke B ya tinggal 8 dikurangi 2. Itu kan secara matematisnya seperti itu. Ya kan? Tapi persamaan umumnya ya seperti ini gitu. Jadi beda potensialnya itu ya tetap pakai integral.
integral yang dipengaruhi oleh si letak posisi si muatannya itu. Kayak gitu. Nih ya, kita lihat ya. Ini ada satu perumpamaan ya yang bagus menurut saya ya. Jadi kalau misalkan ada sebuah key gitu kan, yang kita tempatkan ini, key besar itu maksudnya adalah key sumber ya. Nah, key sumber itu kalau misalkan kita lihat, ini kan RA nih, kan? Nah, tadi kan kalau misalkan kita lihat dari persamaannya, semakin jauh jaraknya itu semakin apa coba? Semakin rendah potensialnya kan berbanding terbalik. Nah, ilustrasinya itu seperti ini yang tadi. Kayak gitu. Jadi semakin dekat ya ini potensialnya makin tinggi. Ibaratnya ada seluncuran nih, kayak gitu. Jadi di atas ya berarti dia energi potensialnya tinggi. Kalau di bawah ya potensialnya lebih rendah dibandingkan dengan yang di atas. Analoginya ya potensial listrik dan gravitasi itu kayak gini. Yang di atas itu selalu muatan yang positif dan yang di bawah itu kumpulan muatan yang negatif. Seperti itu. Sebentar saya ambil dulu charger. Nah, kalian pikirkan yang mau ditanyakan itu apa? Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Ah, nggak ada. Saya nggak paham ya kalau nggak ada. Nah, itu ya. Ini ada Nanya-nanya analogi. teh. Oh ya, boleh. Gimana, Ryan? Jadi semakin tinggi potensial, semakin rendah, semakin ini ya listriknya Ya, ya teh. jadi ya kalau misalkan kita ya, kalau misalkan ada di dekat si sumbernya, berarti kan dia dipengaruhi medannya makin kuat tuh. Tapi kalau misalkan kita ngebahas tentang usaha, misalkan usaha yang diperlukan itu antara ngemindahin titik nih, ya, mindahin titik, nah ini titik di sini, misalkan titik yang ada di B, sama titik yang di A itu beda ya energi yang diperlukannya ya. Kalau dari A ke B itu cenderung untuk menghasilkan ya, dia tuh. Jadi spontan sebetulnya kan, karena sebetulnya sesuatu itu ibaratnya nyari kesetimbangan kan. Kayak misalkan bola nih, bola awalnya kan ada di potensial tinggi kan ini. Tapi kalau kita biarin dia itu kan akan jatuh ke bawah. Nah, kenapa dia akan jatuh bawah? Dalam hal ini kan dia dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, kalau muatan juga sama sebetulnya. Kalau dia ada di potensial yang tinggi, dia itu cenderung berada ke bawah. Makanya ketika kita mindahin muatan dari titik ke A ke B, itu cenderung untuk menghasilkan energi sebetulnya. Tapi kalau misalkan kita mau mindahin dari A ke B, ini, berarti kita memerlukan energi kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, jadi beda potensial listrik itu adalah besaran potensial listrik di suatu tempat yang hanya mempunyai makna jika dibandingkan dengan potensial di titik lain. Itu. Jadi ketika kita ngomongin tentang potensial, itu kita nggak bisa
ngomongin tanpa adanya pembanding kayak gitu. Kayak misalkan kalian mau ngomongin teman kalian nih, kayak misalkan, oh iya si itu pinter nih, nah si ini kurang pinter nih. Nah, pinter dan nggak pinter itu kan harus ada pembandingnya kan. Nah, sama halnya ketika kita ngomongin tentang potensial listrik. Ini ya segini. Nah, itu tuh harus ada titiknya gitu. Titiknya yang satu dengan yang satu lainnya. Kayak gitu. Jadi, yang mempunyai makna fisik adalah beda potensial. Ada tempat yang digunakan sebagai acuan. Jadi, intinya ada patokan awalnya. Nah, patokan awalnya itu adalah siapa? Biasanya itu sumber listrik sama titik yang kita mau. Si RA-nya, si RB-nya itu. Kalau nggak ada RA atau RB, ya ini nggak bisa kita katakan sebagai. Nah, tapi kamu tuh nggak tahu di titik B itu berapa. Jadi, kamu tuh nggak bisa ngukur yang namanya beda potensial. Namanya juga kan ada beda. Harus ada perbedaannya. Beda halnya sama potensialis. Beda potensial listrik antara dua buah lemas juga ikutan. Oke. Jadi gitu, Bu. Jadi kalau misalkan kita ngomongin tentang beda potensial ya, setidaknya itu ada dua titik ya. Minimal itu ada dua titik. Jadi beda antara A dengan B misalkan. Nah, potensial listrik di suatu titik sama dengan usaha persatuan muatan yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari titik acuan. Biasanya diambil pada tak terhingga ya. Nah, maksud adanya penggunaan tak terhingga itu adalah dari titik yang tidak ada kaitannya dengan medan listrik. Maksudnya kayak misalkan titiknya itu gini, ibarat kata kamu kan punya bola tuh. Ketika kamu bolanya itu keadaan normalnya itu ada di permukaan bumi. Nah, permukaan bumi itu kamu anggap sebagai potensial nol gitu. Ya kan? Nah, ketika kamu lempar ke atas, tingginya 2 meter. Nah, pada tinggi 2 meter itu adalah titik yang kita mau. Titik yang kita mau dengan si permukaan bumi itu yang kita katakan sebagai potensial. Nah, dalam hal ini kita ambil biasanya tak terhingga karena kita menganggap di muatan di posisi tak terhingga itu awalnya nol kayak gitu. Ya kan? Sedangkan kata yang tadi usaha persatuan muatan diperlukan untuk memindahkan muatan dari titik acuan kayak gitu ke titik yang kita maksud.
Ya, kita ambil tak terhingga supaya kita anggap dari awalnya itu potensialnya 0. Kayak gitu. Nah, jadi kita katakan itu adalah potensial listrik yang dimilikinya di suatu titik. Gitu. Nah, kemudian gimana kasusnya? Kalau misalkan dalam satu titik A, itu muatan yang bekerja bukan hanya satu titik. Bisa jadi dia ngajakin kawan, ayo, ayo ngumpul di titik A. Nah, itu kan jadi suatu permasalahan ya kalau kita ngitung lagi gitu kan. Nah, itu yang kita akan bahas di slide ini. Kayak gitu. Akibat beberapa muatan titik gitu. Jika terdapat beberapa muatan titik, maka potensial listrik itu harus ditotalkan di suatu tempat dapat diperoleh dengan menggunakan prinsip superposisi atau penjumlahan potensial listrik yang disebabkan oleh muatan-muatan listrik titiknya itu. Potensial listrik itu adalah besaran skalar, artinya dia nggak punya arah ya. Arahnya itu ke kanan, ke kiri itu nggak ada. Ini huruf I di sini tuh bukan menandakan vektor satuan ya. I itu dari kata inisial ya, atau awalnya. I itu dari awalnya jumlah muatannya 1 sampai ke N. N itu adalah jumlah muatan yang kita mau, misalkan 10 itu boleh. Nah, di sini juga udah dikatakan ya, itu prinsipnya itu superposisi ya, superposisi konstruktif saya anggapnya. Karena kalau misalkan kita nggak anggap sebagai potensial yang saling menjumlahkan, itu nanti permasalahan lagi kan. Permasalahan laginya, ini masih potensialnya plus, yang ini potensialnya min, nah itu. Karena di sini kita menganggapnya sebagai suatu skalar. Nah, misalkan ada muatannya 1, ya tentu kalau ada muatannya 2 ya potensialnya makin tinggi kayak gitu. Pada 3 ya lebih tinggi lagi karena kita menjumlahkan ketiga-tiganya. Pada 4 ya ini contohnya seperti yang ada di persamaan yang ini kayak gitu. Jadi kita anggap semuanya itu bersuperposisi melalui penjumlahan. Jadi kita langsung totalkan aja. Kalau misalkan ada beberapa titik ya. Nah, kalau misalkan kita nulisin satu persatu kayak gini kan rasanya nggak efektif. Kalau misalkan jumlah si muatannya banyak, maka di sini kita gunakan simbol sigma. Kak, kita keluarkan, ini kalau kita keluarkan ini udah nggak ada Kak lagi ya di sini seharusnya ya. Kak-nya udah kita simpan di dalam. R juga sebetulnya kalau misalkan di titik yang sama bisa kita keluarkan juga karena kita anggap sebagai konstanta. Yang berpengaruhnya apa? Ya muatan titik. Jadi di sini tuh seharusnya itu nggak ada K-nya lagi karena udah dipindah ke sini. R tuh harusnya di sini. Gitu, R. Karena yang kita bahas adalah beberapa muatan pada tempat yang sama. Tapi kalau misalkan tempat yang berbeda ya tentunya R ini menjadi sebuah parameter atau ya parameter yang berpengaruh terhadap persamaan ini. Misalkan R1 berapa, R2 berapa, dan ya konsepnya masih sama, tinggal dijumlahkan saja karena potensial listrik itu adalah skalar, bukan vektor layaknya medan yang waktu kita bahas pekan lalu, gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita ke contoh ya, kalau gitu. Tadi izin nanya, Mm-mm. berarti rumusnya yang di bawah ya? Ya, yang ini rumusnya. Ya. Tapi kayaknya cuman ada satu yang di depan aja. Kayak yang di ini Hmm. harus dihapus ya. Hmm. Kalau yang kok di bawah ada R ya? Yang di depan nggak ada ya? Iya, ada R. Mm-mm. Gitu ya. Nah, kemudian di sini ada contoh. Misalkan contohnya itu tentukanlah potensial listrik di titik A dan B akibat kedua muatan, ya kan? Nah, di sini kita punya muatan sumber nih. Ada dua ya, muatan sumbernya plus sama minus. Yang titik A itu disimpan 0,2 dari ini, yang plus. Yang B itu tengah-tengah antara yang plus sama minus di 0,4 meter. Coba nanti kalian hitung gimana.
Nah, sini udah ada soal jawabannya. Oh, udah. Tentukanlah energi potensial. Ini kalau kayak gini gampang aja ya sebetulnya kalian ngebaginya. Nah, ini ada lagi, tentukanlah energi potensial sistem 3 muatan berikut. Jika Q1 plus, Q2 min, Q3 plus 2Q. Dengan D itu 12. Dan Q itu adalah 150 nanokolom ya. Di sini bahasan yang mana ya? Oke. Nah, kita bahas yang ini dulu berarti ya. Nah, ingat, 1 itu yang plus, 2 yang min, 3 yang plus lagi ya. Nah, karena kita mau, oh ini yang atas dulu ya. Kita mau ngitung tuh perbedaan ini, potensial listrik antara di titik A dan B akibat kedua muatan. Kita coba ya. Misalkan kita cari dulu potensial listrik di titik A nih, di titik A yang kita mau di sini. Nah, di titik A yang kita mau itu kan dia dipengaruhi oleh dua muatan ya sebetulnya. Dua muatan yaitu muatan Q1 dan Q2. Nah, jaraknya gimana ya? Jaraknya nggak sama kan tadi. Kalau Q1 terhadap A1 tuh dia 0,2, sedangkan yang A2 itu jaraknya adalah 0,6. Nah, dengan mensubstitusikan K 9 kali 10 pangkat 9, itu akan menghasilkan besarnya itu 240 volt. Nah, 240 volt ini apa maksudnya? Maksudnya adalah di titik A tersebut itu punya potensial yang segini besarnya. Akibat siapa? Akibat kedua muatan yang tadi, kayak gitu. Ya kan? Nah, gimana kasusnya kalau misalkan kita punya si B ini, tadi posisinya itu di tengah-tengah antara tengah yang eh, A yang pertama dan tengah yang kedua kan muatan 1,4. Nah, kalau kita jumlahkan potensial titik di B itu adalah 0. Kenapa coba? Nah, jadi ibaratnya dia itu skalar ya. Jadi minus sama plusnya itu ditentukan sama si muatannya kayak gitu. Kalau di Medan kan kita nganggapnya itu yang plus itu menghasilkan, ada arahnya kayak gitu. Dipengaruhi oleh jenis muatannya kan sama. Tapi kalau yang di Medan itu yang satu ngelepasin, yang satu menerima kayak gitu. Kalau di Medan listrik. Tapi kalau di potensial listrik itu beda. Kita lihat tanda plus sama minusnya. Kalau dia plus, artinya dia menghasilkan usaha. Kalau misalkan minus, dia berarti mengurangi usaha. Kayak gitu. Jadi ketika ada plus sama minus dan kita letakkan titik di tengah-tengah antara muatan plus dan titik, maka potensial yang ada di situ adalah 0. Kenapa? Karena tadi potensial listrik itu awalnya adalah seberapa kuat sih, seberapa potensi titik itu kan. Nah, potensial listrik itu awalnya berasal dari medan listrik, kayak gitu. Nah, makanya di sini potensial listriknya adalah 0. Oke. Selanjutnya yaitu energi potensial sistem sama dengan usaha yang diperlukan untuk menyusun muatan-muatan tersebut. Kayak misalkan ditanya, energi potensial sistemnya itu apa? Satu kesatuan muatan yang tadi. Nah, ini kita bahas soal yang bawahnya ya kan. Yang ditanya adalah energi potensial kan. Kayak gini. Nah, di situ karena ada 3 muatan, maka yang kalian perlu cari yang pertama adalah ini. Apa? Usaha untuk membentuk ketiganya. Kayak gitu. Nah, U1 2 berarti Q2 di posisi Q2 akibat oleh Q1. Jadi kita lihat belakangnya dulu. Jadi muatan 2 itu akibat muatan 1 itu U-nya, energinya itu berapa? Gitu. Nah, U13 berarti kebalikannya, Q3 di posisi dari Q3 itu dipengaruhi oleh si muatan 1 tuh berapa?
Nah, jadi interaksinya itu ada 3. 1, 2, 1, 3, dan 2, 3. Nah, ini bergantung dari seberapa banyak kita mau menyusun muatan-muatan tersebut. Kayak gitu. Nah, ternyata energi potensial sistem atau energi sih. Nah, ini besar energinya adalah minus 15 Joule. Perhitungannya dari mana? Dari sini. Kayak gitu. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Tidak, di sini. Nih, saya teh boleh nanya. Mm, Untuk yang soal kedua itu kan U12 itu mm. bisa dibalik nggak jadi U21? Sebetulnya sah-sah aja kalau mau dibalik, karena potensial itu kan sistemnya dia skalar, bukan vektor. Kayak ibaratnya kamu ngomongin apa ya, dia itu bukan relatif terhadap arah gitu. Dia itu relatif terhadap tahingga kan, tadi kita anggapnya dari 0 gitu. Jadi kalau misalkan kalian tulis U21 sama U12 ya sama aja. Karena di sini potensial itu ya dalam bentuk skalar kayak gitu. Ya, oke, bisa dipahami gitu ya. Oke, saya nggak paham ya. Nah, berikutnya gimana? Kalian substitusikan saja. Kan kalau kayak gitu, berarti Q2 dikalikan potensial. Ini kan potensial yang di sini. Nah, Q3 kalikan potensial akibat Q3 atau Q1 bisa ditukar. Atau potensial akibat 2 ke 3. Kayak gitu. Nah, sedemikian rupa atau dengan substitusi, maka kita peroleh energi potensial yang diperlukan untuk membentuk sistem yang tadi itu yang segitiga seperti ini. Itu besarnya adalah ini, minus 18,75 kali 10 pangkat min 15 Joule gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Enggak, yang ada pertanyaan lagi silahkan. Nanya itu 18,75 dapat dari mana teh? Nah, kamu substitusi ini kan ada min 4 Q-nya kamu ganti sama 150 nano kolom ya. Nano itu 10 pangkat min 19. Nanti substitusiin ke setiap Q di sini. D-nya berapa? D itu sebetulnya kalau nggak ada di sini ada informasi. Nah, D-nya itu kan 12. Nah, berarti di sini D-nya itu ganti jadi 12 semua. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, Kak. Ada Saya yang mau nanya, Ya. kalau U sama V itu sama berarti? U itu energi ya, dia itu. Kalau V itu potensial. Kasih teh. Jadi kalau energi itu kan eh, energi potensial tadi di awal ya. Jadi kayak kita mau ngebutuhin nih dari mindahin dari sini ke sini tuh berapa. Itu kan beda potensial. Tapi energinya itu berapa. Kayak gitu. Kalau potensial aja berarti dia itu kalau berdiri sendiri dia itu punya potensial berapa gitu. Tapi semuanya itu kita bandingkan dengan potensial nol tak terhingga tadi. Jadi U sama V itu sebetulnya beda. Ya. Kalau U dia itu energi potensial, kalau V ya potensial aja. Kayak gitu. W itu sama kayak usaha atau energi potensial. W sama U itu sama. Dia sama-sama satuannya Joule. Kayak gitu. Kalau ada energi, jangan lupa satuannya Joule. Ini meskipun saya ngomong berapa kali pun tetap ada aja ya biasanya di UTS yang seperti itu. Saya mau nanya kalau 240 volt dapat dari mana? Yang mana? Yang atas. Ya kamu substitusi aja. Yang ini, kamu substitusi yang ini, dikurangnya adalah sini nanti. Kamu bakal dapat 240 volt. Oke, ada pertanyaan lagi? Tuh ya, ini perbedaan U dan W ya. Jadi kalau misalkan W itu
Lebih tepatnya adalah beda energi potensial. Kalau U-nya saja energi potensial. Kalau V ya potensial saja. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup teh. Oke, cukup. Kita coba lanjutkan dulu ya. Nah, kemudian kita berangkat ke materi yang sedikit lebih rumit ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang permukaan ekuipotensial ya. Jadi, posisi dalam ruang yang mempunyai nilai potensial sama membentuk suatu permukaan ekuipotensial, khususnya itu 3D atau garis ekuipotensial di kasus studi ya, 2 dimensi. Untuk muatan titik dalam ruangan 3D, permukaan ekuipotensialnya itu berbentuk permukaan bola. Kenapa bola? Nanti saya jelaskan ya. Untuk muatan dalam bidang 2D, garis potensialnya berupa lintasan ya biasanya. Nah, yang ini tuh katanya garis-garis medan lurus permukaan dan garis-garis ekuipotensial ya. Nah, kalau kita lihat yang ini nih, kalau kita lihat kalau muatan plus kan di pertemuan lalu saya terangkan dia keluar ya. Kalau keluar itu kayak gini tandanya. Nah, itu. Garis ekuipotensial itu apa? Melingkupi si sumbernya kayak gitu. Makanya di sini ada kalimat yaitu tegak lurus permukaan dengan si garis ekuipotensial. Nah, kemudian kenapa pada saat 3D kita menggunakan permukaan bola? Karena kalau misalkan kita tempatkan nih suatu bola konduktor di tengahnya itu ada sumber muatan. Ketika kita mau dia misalkan 2 cm, 2 cm dari tengah itu kan dari sini misalkan 2 cm, di sini 2 cm, di sini 2 cm. Makanya di sini kita pakai ilustrasinya itu menggunakan bola. Jadi di titik sini maupun di titik sini nih, misalkan di sini di kulitnya itu sama aja kayak 2 cm, maka di situ kita harus menggunakan bola kayak gitu. Ya. Itu yang dinamakan dengan garis-garis ekuipotensial sebetulnya nih yang seperti ini. Ya. Nah, kalau garis-garis medan tuh yang kayak gimana ini? Garis medan tuh kebalikannya. Ya, jadi berpotongan kan antara si ekuipotensial dengan si medan. Makanya kata saya, kalian jangan salah ya menggambarkan antara medan dan ekuipotensial seperti ini. Dan perhatikan garis ekuipotensial itu dia nggak akan nyambung. Kalau misalkan medan itu kan antara muatan 1 dengan muatan 2 kan dia ada yang masuk, ada yang keluar kan. Ini kan masuknya ke sini, ke muatan yang kedua. Keluar dari muatan pertama itu kalau misalkan kita ngebahas medan. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian diminta untuk menggambarkan garis-garis ekuipotensial, dia itu tidak bergantung pada muatannya, jenis muatannya. Lihat aja kan, mau positif mau negatif dia itu tetap lingkaran kayak gini. Makin dekat dia sama temennya, makin rapat dia muatannya, tapi tidak ada yang saling nyambung kayak gini. Dia itu kayak aku dekat sama kamu gak mau kayak gitu. Meskipun dia sama-sama perempuan atau beda jenis kelamin kayak gitu. Itu yang disebut sebagai garis-garis ekuipotensial. Jadi kalau kalian diminta gambarkan garis-garis ekuipotensial, kalian jangan salah ya. Yang biru, yang merah itu medan ya. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas tentang potensial listrik dan medan listrik ya kaitannya. Sebetulnya ini udah kita bahas sebelumnya juga ya. Jika diketahui medan listrik yaitu maka potensial listrik dapat diperoleh dengan mengingat pengertian energi potensial listrik. Jadi selain persamaan yang tadi itu, persamaan yang kita bahas di sebelumnya, sebetulnya persamaan lainnya itu bisa diperoleh juga gitu. Dari mana? Dari persamaan umum kayak gitu kan. Nah,
Untuk medan listrik yang konstan dan searah dengan DS atau surface-nya, maka kita akan peroleh persamaan yang seperti ini. Delta P atau beda potensial PB min PA itu sama dengan minus E dari A ke B dari DS, kayak gitu. Nah, DS atau integral ada ke B dari DS itu kita bisa tuliskan seperti ini nih. Ya, delta S AB. Nah, maka E atau medan listrik itu sama aja kayak delta V yang ini. Delta P dibagi dengan delta S. Nah, ini juga melahirkan yang namanya persamaan medan listrik yang lain selain dari kaki per R kuadrat yang kita bahas pekan lalu, kayak gitu. Nah, ini persamaan lainnya dari sebuah medan listrik. Di sini timbul E itu bukan berarti dia itu negatif sepenuhnya ya, tapi dia itu hasil dari yang ini, ya, dari A ke B-nya itu. Oke, di sini ada contohnya nggak? Di sini ada contoh yang ini aja ya. Oke, di sini ada dua buah keping logam bermuatan masing-masing mempunyai rapat muatan plus sigma kecil ya dan minus sigma kecil. Tapi kayak Berapa bau bubur. Pak Reza? Berapakah beda potensial antara dua keping jika jarak kedua keping tersebut adalah D? Nah, kenapa sih di sini contohnya dua buah keping ya? Ini sebetulnya kalau misalkan kalian bahas itu di kelas kan pernah dengar kali kapasitor? Dengar ya? Komponen kapasitor yang fungsinya itu nyimpan muatan. Pernah dengar nggak? Pernah teh. Dia fungsinya kayak Nah, gimana? Menyimpan muatan listrik. Ya, namanya juga kan kapasitor, kapasitas gitu kan, kapasitas. Kalau akhirannya or itu artinya dia alat atau perorangan kan. Nah, kapasitor itu ya berarti komponen yang fungsinya itu buat nyimpan muatan. Nah, tapi gimana sih muatan itu tersimpan? Nah, itu jawabannya sebetulnya ada di sini ya. Nah, kita mau nyoba ngitung berapa sih potensial atau beda potensial antara dua keping tersebut. Kapasitor itu kan selain buat nyimpan muatan, dia itu kan untuk memperhalus muatan yang keluar, betul? Betul. Tahu nggak? Betul kan? Kayak misalkan kalian punya arus listrik nih, baterai kalian mau hubungkan dengan si eh, apa tuh namanya lampu, misalkan contoh sederhananya LED kecil. Nah, baterai nyambung pakai kabel ke si LED, kemudian nyambung lagi ke saklar, kayak gitu kan. Ketika kamu onin si saklar, biasanya itu kan langsung ini ya, langsung antara elektron atau energi yang ada di baterai itu masuk ke si LED kan. Nah, kalau misalkan hal kecil tersebut itu bakal dilakuin di hal besar, contohnya kayak gini. Contohnya ketika kamu pakai TV, pernah nggak pada saat kalian nyalain TV tiba-tiba rambut kalian atau kayak kulit kalian itu kerasa ada kayak ketarik atau kedorong gitu kulit rambut-rambut kulit di sini? Pernah nggak? Pernah teh. Pernah kan? Nah, itu sebetulnya efek kejut dari si listriknya. Ketika kita punya suatu rangkaian, misalkan rangkaian listriknya itu kayak gini nih. Nah, kayak gini ya rangkaian listriknya. Ini kan kalau misalkan kamu sambungin dari sini kan langsung ke sini. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan terus-terusan seperti ini saya jamin lama-kelamaan dia lintasan atau si kabelnya ini cepat rusak kan. Selain si kabelnya rusak, komponen lain kayak misalkan lampu itu langsung dinyalain gitu aja, ya langsung ngejeplak lah gitu. Kasusnya kalau misalkan si baterai itu kan kemungkinan nggak akan ada lonjakan tegangan kan ya. Lonjakan tegangan yang tiba-tiba 100 volt itu enggak kan. Nah, tapi kalau misalkan kasusnya di dunia nyata, ketika kita pakai si
sumber listrik dari PLN misalkan ya, tapi spesifikasi alat yang kita gunakan itu cuma 220 misalkan. Ya harusnya PLN itu kan jumlahnya 220 juga. Tapi pada saat itu terjadi sebuah ledakan tegangan, tiba-tiba jeger aja dia itu di atas 300 misalkan. Nah, kalau karena ada komponen kapasitor, yang pertama rusak itu komponen kapasitornya, bukan langsung ke elektroniknya yang lain, komponen yang lain. Nah, makanya di situ kalian pakai kapasitor. Fungsinya ya, selain buat ngealternatifin tadi kejadian yang tadi aku sebutin, nah, itu juga bisa jadi penyemuting kan, kayak untuk memperhalus si gerakan elektronnya. Ketika kamu ngebahas di sini nih, ketika muatannya ada di sini, gitu kan. Muatan yang di sini, ini kan ada muatan di jalan. Nah, muatan jalan dari sini, misalkan ya, dari daerah 3 ke daerah 2 ya, misalkan. Kenapa nggak ke daerah plus? Karena kita nganggap daerah plus itu misalkan daerah yang punya potensial yang tinggi. Dia kan berangkatnya itu dari potensial rendah dulu nih. Nah, muatan itu kekumpul di sini. Di plat yang satunya, kapasitor itu kan selalu ada 2 plat sebetulnya. Walaupun kamu lihat dia itu kan kayak kecil, kok kayak nggak ada muatannya. Tapi di dalamnya itu ada 2 buah keping logam sebetulnya kalau diamati lebih teliti lagi ya. Nah, di keping yang pertama, dia itu fungsinya tempat masuk si muatan. Nah, di tengah-tengah ini, daerah si D ini sebetulnya ada bahan dielektrik kalau di kapasitor itu. Fungsinya apa? Fungsinya, dia itu nyimpan muatan. Kalau muatannya udah lebih dari 10, dia baru keluarin 1. Misalnya ada 11 nih, 10 ditahan, satunya dikeluarin. Lewatlah muatan nih, 1, ecek jalan. Terus ada lagi 13 nih yang datang. Di muatan di sini, daerah sini, di elektriknya itu masih kosong. Berarti yang 10 itu kesimpan, 3-nya lewat. Tapi di sini udah ada 10, masuk lagi 10, ya berarti yang keluar 10. Begitu. Karena kapasitas yang ada di sini itu itu. Nah, ketika yang datang itu lebih banyak lagi, biasanya kalau misalkan muatan yang disimpan di sini misalkan 1000, datangnya 2000 itu masih oke. Tapi kalau misalkan di atas 2000, itu biasanya komponennya langsung rusak kayak gitu. Nah, kenapa kita di sini contohnya seperti ini dan kita bahas potensial listrik, itu sebetulnya persamaan itu dibahas tentang di sini kayak gitu. Nah, ternyata di keping logam yang tadi itu timbul yang namanya medan listrik, kayak gitu. Medan listrik dekat permukaan lempeng, yang besarnya itu berapa? Besarnya di sini sudah dipermudah ya dengan persamaan, yaitu E sama dengan sigma per 2 epsilon 0. N di sini entopi itu maksudnya adalah ada vektor satuannya ya. Ingat di sini medan listrik. Kalau medan listrik itu artinya dia vektor, ada arahnya. Nah, arahnya itu ini nih, entopi ini arahnya. Nah, maka medan listrik di daerah 1 dan 3 itu kita bisa tuliskan seperti ini. Ya kan? E1 itu sama dengan E3 atau sigma per 2 epsilon 0 minus I plus ini. Kalau diplusin berarti ya 0. Artinya di keping yang 1 sama di keping yang kedua, kalau misalkan dia rapat muatannya itu sama, maka ketika didekatin itu dia 0. Tapi kalau misalkan salah satu rapat muatannya itu beda, maka itu kan timbul suatu yang namanya disebut dengan beda potensial sebetulnya ya. Nah, gimana medan listrik di daerah 2? Nah, daerah 2 tuh yang mana? Ini ya, daerah 2 tuh. Jadi kalau misalkan daerah 1 sama 3, itu daerah yang di luar si kepingnya. Tapi kalau di daerah 2, berarti daerah antara 2 keping tersebut. Nah, di daerah 2 atau di daerah tengah-tengah itu, ya ini, itu. Maka kita totalkan antara yang 1 dengan yang 2 tadi. Setengah ditambah setengah, ya tentu jadinya 1. Dan perhatikan bahwa di sini muncul epsilon 0. Nah, epsilon 0 ini adalah suatu konstanta yang dipengaruhi oleh si materialnya. Gitu. Material apa? Material pengisinya nih. Ketika kamu pakai udara di sini nih antara 2 kepingnya, itu tentu
epsilon nolnya berbeda dengan kamu pakai bahan, misalkan bahan grafin di sini, grafit, nah itu beda lagi. Makanya kan kamu pernah lihat tuh komponen kapasitor yang muatannya berapa farad gitu kan, ini kapasitansinya berapa. Nah itu bergantung dari daerah 2 ini. Gitu. Daerah 2-nya diisi oleh siapa? Apakah dia diisi oleh udara, diisi oleh bahan, harus bahan isolator ya. Kalau saya nyebutin isolator itu sama aja kayak material di elektrik ya. Misalkan mau pakai yang bahan murah, misalkan spons, nah bisa aja. Tapi kamu harus memperhatikan apakah dia konduktif atau sejauh mana konduktivitasnya. Kayak gitu. Nah, dengan demikian maka ketika kita tanya berapa beda potensial antara dua keping kan, antara dua keping tersebut, maka beda potensialnya adalah epsilon D per epsilon E di 0 epsilon 0. Jadi dia masih tetap dipengaruhi oleh si bahannya tadi. Tapi di sini muncul yaitu sigma. Ingat sigma itu rapat muatan ya. Rapat muatan yang di sini ada tadi. Nah, ini kan rapat muatan. Rapat muatan apa? Rapat muatan persatuan permukaan. Kalau kita bahasnya di sini keping, keping logam. Keping logam kan ibaratnya kayak saya punya handphone nih, kayak gitu. Saya nggak nganggap dia itu punya ketebalan kan. Yang besarnya itu apa? Ini permukaannya. Jadi seberapa rapat nih permukaannya tiap meter persegi? Apakah 10.000? Jadi 10.000 meter persegi itu ada berapa juta muatannya, atau dalam 1 meter persegi itu ada berapa juga. Nah, itu adalah rapat muatannya. Gitu. Jadi beda potensial antara keduanya ya dihubungkan dengan persamaan yang ini. Delta V sama dengan epsilon kecil dikalikan D, sigma kecil dikalikan D per epsilon. Yang gitu. Oke, ada pertanyaan dulu? Teh, Mm-mm. aku mau nanya soal yang kan di medan listrik di daerah 1 dan 3 tuh, ini tuh tandanya apa sih? Kan Mm-mm. ada plus minus. Mm-mm. Nah, daerah 1 dan daerah 3 tuh kan nol ya. Mm. Nah, sedangkan di daerah 2, tadi aku lihat di rumusnya tuh, Mm-mm. yang E1 tuh kan ada negatif I-nya. Mm-mm. Sedangkan yang di daerah 2 tuh gak ada negatif I sama sekali. Jadinya aku gimana gitu kayak kurang paham di I itu. Oke. Ini sebetulnya materi yang pernah saya bahas juga ya di kelas, tinggal apa. Ini kan kita lagi ngebahas Medan ya. Kalau misalkan ngebahas Medan, Medan itu keluar dari positif atau keluar dari negatif? Keluar dari positif. Nah, kalau misalkan keluar dari positif kan ya, dari Ki yang ini, dia ke sini kan. Ya, dari minus ini dia kemana arahnya? Coba kalau yang dari minus ini dia arahnya kemana? Nerima kan? Harusnya nerima kan? Nah, harusnya kan nerima, kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita berbicara tentang Medan, saya pernah di kelas nggak sih? Kalau misalkan ada muatan yang berbeda, mungkin nggak kita nyimpan di sini jadi titik nol. Kalau di sini jadi ada, di sini jadi ada, ingat nggak? Nah, siapa tadi yang nanya? Ingat nggak? Ehm, Udah kayak agak lupa dikit deh. Masa lupa? Kayak gini nih. Itu kan dia itu yang satu keluar, yang satu masuk kan ya? Kayak Ya, misalkan aku tuh punya bola nih. Bola yang satu itu eh coba kamu amati dulu di sini deh. Mana ya? Ini kan daerah 1 sama daerah 3.
Coba saya gambarin dulu di daerah 1 deh. Mana sih ini teh? Ini daerah sini. Nah, daerah sini sama daerah sini ceritanya. Nah, daerah sini arahnya itu keluar sana atau masuk ke sini sama si muatan positif Keluar ke kiri. ke Keluar kiri. ke kiri. Kalau misalkan sama muatan yang negatif, Kanan. harusnya Ke masuk kan? Kanan. Ya, Harusnya masuk kan? Nah, yang ke kiri sama yang ke kanan kalau besarnya sama nih karena rapat muatan yang ada di sininya sama, mungkin nggak di sini 0? mungkin. Mungkin kan? Nah, saya tanya lagi yang ini. Ini kan kemungkinan dia ke sini. Kenapa? Karena ada minus di sini. Ini oleh si minus. Nah, oleh si yang muatan di sini, dia itu bisa jadi ke sini kan? Karena dia ditolak kan? Nah, besar antara jarak si daerah A. Misalkan kamu nyebutin daerah satunya itu 2 meter dari si kirinya si plus. Nah, daerah 3 di posisi 2 meter dari muatan yang negatif ini. Nih, yang ini, yang posisi 2 meter ini, yang di kiri, ketika ketemu posisi yang ada di kanan ini, itu bakal saling mengurangi. Gitu. Paham nggak? Ketika besarnya sama, maka di sini akan timbul yang namanya 0. Kayak gitu. Paham nggak? Oke, teh paham teh. Kayak gitu ya. Jadi di sini kenapa dia itu ada minus I dan plus I, yaitu sebetulnya ketika kita menganggap di sini, dia itu kan misalkan kita nganggap I itu ke kanan ya. Misalkan I itu ke kanan, kalau minus I ya berarti ke kiri. Minus I itu ke kiri nih. Nah, minus I itu ke kiri, sorry ya. Minus I itu ke kiri, positif itu ke kanan. Nah, ketika kamu nyimpan 2 meter di sini nih, dekat si muatannya itu cenderung kemana? Kayak gitu. Kalau cenderung ke sana nih, karena dia itu lebih dekat ke sini, ya berarti itulah yang dikatakan dengan minus I. Makanya nanti si minus I ini bakalan ketemu sama si positif I di sini nanti. Gitu. Ketika jarak atau posisinya sama atau parameternya lainnya itu sama juga, maka si I di sini dan I di sini itu akan saling menghilangkan kayak gitu. Makanya nanti tidak ada lagi nih medan luar kayak gitu. Yang ada apa? Yang ada adalah muatan di daerah 2 atau medan di daerah 2 ini. Kayak gitu. Nah, di sini. Kayak gitu. Coba kita lihat ya. Nah, slide. Sorry. Nih kan. Nah, kenapa yang di sini tidak 0? Karena ketika kamu perhatikan nih, yang I itu kan cenderung masuk ke muatan negatif kan. Nah, arahnya ke sini. Kayak gitu, ke kanan. Tapi di sini juga ke mana? Oleh si muatan ini nih, ke kanan juga, ya kan? Dia akan masuk ke muatan yang di sini. Muatan yang negatif. Nah, secara medan, itu bakal ada medan total yang di sini. Antara yang di sini nih, keping pertama sama keping kedua. Makanya nanti besarnya itu tidak 0, alias sigma epsilon I. Kan? Ada vektor satuan ya di situ. Jadi sebetulnya kalau kalian berbicara tentang kapasitor ya plat sejajar, kalau dibedakan potensialnya itu tidak akan ada medan yang keluar, tidak ada medan luar, hampir ya, hampir tidak ada medan luar. Tapi kalau misalkan ditanya apakah dia itu kemungkinan ada medan luar, ini harusnya plus ya di sini. Ya sebetulnya ada beberapa kejadian atau momen yang itu bisa menghasilkan medan luar ya ketika salah satu komponennya itu rapat muatannya lebih besar, biasanya itu bisa terjadi. Tapi kalau normalnya itu hanya ada medan listrik dalam di antara 2 plat tersebut. Kayak gitu. Ya. Nah, di pekan lalu kan udah jelas ya kalau misalkan si medan itu keluar dari muatan negatif, muatan positif ya.
masuk ke muatan negatif. Nah, seiring dengan hal tersebut, biasanya kayak gini. Kalau misalkan saya punya bola nih, bolanya itu ada di atas ya, di atas. Ini susahnya nyoret-nyoretnya. Saya ada di bawah. Ini kan ada permukaan tanah, misalkan kalian punya ya, kan tanah. Nah, bola itu kan cenderung ke bawah nih. Kan mungkin kalian jawab, oh iya Bu, itu karena gravitasi jatuhnya ke bawah. Nah, sebetulnya jawaban yang paling tepat itu karena perbedaan potensial di antara dua bola tersebut, gitu. Ketika kamu bilang potensialnya beda, Bu, nah itu jawaban yang paling tepat. Nah, bentar ini kabelnya copot. Nah, itu. Ada pertanyaan dulu? Nah, saya gitu ya. Nah, normalnya potensial itu selalu berjalan atau bekerja dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah ya. Kalau misalkan eh nggak kayak gitu ya, berarti nggak normal ya. Ibaratnya kayak gini, kamu punya handphone nih yang mau di-charging. Charging itu kan dari stop kontak ke handphone kamu kan, ke handphone kalian semua kan. Nah, ketika momen itu terjadi, itu sebetulnya aktivitas yang dari hasil beda potensial itu kan, beda potensial dari PLN yang besar ke handphone kalian yang kecil. Gak mungkin kan dari potensial yang kecil ke yang tinggi. Tapi gimana kalau misalkan hal itu mau dilakukan? Ya bisa aja. Maka kita perlukan usaha ya, atau kerja di situ. Makanya simbolnya itu work ya, W, bekerja. Oke, beda energi. Kayak ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Ya paham? Ya, kita bahas yang ini tadi jawabannya ya berarti beda potensial antara dua kepingnya itu adalah seperti ini. Maka secara normalnya itu muatan itu harusnya bergerak dari plus ke minus kan. Nah, kenapa di sini kita tuh menganggap elektron yang bergerak kan ya? Seringkali kita menganggap elektron yang bergerak. Sebetulnya itu asumsi ya. Kalau kita ngebedain tentang potensialnya itu selalu berasal dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Teh, Ya. kalau potensial itu selalu potensial listrik atau ada potensial lain juga? Oh, istilah potensial itu bisa digunakan untuk segalanya ya. Orang yang berpotensi juga bisa dibilang potensial ya, Oh, sebetulnya. berarti Tapi iya, tadi yang berat juga itu iya potensi juga. punya energi potensial. Sama dengan Hmm. MGH kan, itu energi potensial. Oh iya. Jadi yang apa sih yang disebut sebagai potensial? Segala sesuatu yang berhubungan tentang posisi. Letaknya di mana itu yang kita katakan sebagai potensial. Kalau orang sih kan kita nganggapnya, oh dia berpotensi, dia kan berarti punya potensial kan. Apa misalkan kepintarannya. Nah, posisi kepintarannya kan, kalau misalkan orang kita anggapnya. Tapi potensial itu banyak ya, bukan hanya potensial listrik aja. Bisa potensial panas juga bisa. Contohnya kayak gini, kamu punya lilin tuh, terus deket ke kamu. Lilin itu kan panas ya. Berarti potensial panasnya itu lebih tinggi. Makanya si energi itu kan mengalir ke tubuh kita kan yang notabene tubuh kita itu memerlukan kalor. Kayak gitu. Itu kenapa bisa ada aliran di situ?
Ya, aliran panas atau heat distribution ya akibat adanya perbedaan potensial. Nah, gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau negatif bisa keluar sendiri ya atau ada perantaranya? Negatif apa ini teh? Negatif yang tadi. Apa coba negatifnya? Ya nggak bisa ya, dia keluar sendiri itu tergantung dari konteksnya. Apakah dia kekurangan potensial apa gimana kan ya? Itu bergantung juga. Nggak selalu kalau misalkan yang negatif itu artinya dia keluar nggak juga. Jadi kan justru kalau di Medan positif yang keluar, negatif yang nerima. Oh, oke. Kalau kita ngebahasnya tentang partikel negatif dalam hal ini elektron ya, iya elektron bebas itu yang berjalan, yang keluar dari materialnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Mengenai tugas teh, itu Hmm, kan spotnya error. Berarti kita iya. tugasnya dikumpulin bagaimana? Sementara ini di keep dulu ya di masing-masing. Saya harap sih pekan keempat lah ya, udah bener ya spot tuh. Besok kan saya follow up lagi ke prodi kalian ya. Baik teh. Nanti terkait penamaan kalian ini aja sepakati satu kelas biar filenya itu sama semua format namanya. Misalkan T1 underscore nama kalian gitu. Sepakati aja bersama sekelas. Mau gimana nama ini ya. Nah, coba saya lihat ada nggak ya tugas untuk pertemuan ini. Ya, sok. Waalaikumsalam. Ada yang ditanyain lagi nggak? Teh, aku masih mau nanya yang sebenarnya yang momen dipol. Aku tuh masih bingung gambar momen dipol tuh sebenarnya dia gambar yang kayak gimana sih, Teh? Sebetulnya momen dipol tuh gerakannya itu ilustrasi dari kita sebetulnya. Kalau misalkan ditanya kayak gimana, ibaratnya gini, kan kita selalu menganggap partikel itu bulat ya, benar nggak? Pipa. Iya, Nah, kalau Teh. misalkan bulat itu kan kadang-kala kita nggak bisa apa ya ngelihat dia itu arahnya kemana gitu kan, ya nggak? Iya, betul. Nah, momen dipol itu kan dia itu berpasangan kan? Iya, pasti positif sama negatif ya, Teh. Nah, selalu kan selalu. Kalau gambarnya gimana coba harusnya? Katanya dulu sejauh mana? Kan lalu Eh, ya kalau nggak salah itu ada nggak ya? Tetenya ada nggak coba? Di sini ya momen dipol. Muter. Di sini apa di slide satunya? Saya belum bagikan ya slide yang ini. Sudah, Teh. Oh, sudah. Yang hari ini aja kan ya belum. Iya. Iya. Nah, gini, intinya kalau misalkan soal diminta gimana sih si apa gerak atau arah si dipol ya, ini materi yang pekan lalu sebetulnya ya, tapi nggak apa-apa. Nah, kamu tuh perhatikan pertama tuh arah yang pink ini nih. Arah yang pink itu kan menandakan dia itu medan listrik kan. Nah, kalau misalkan kita ngebahas si proton ya dalam hal ini muatan yang positif, dia itu selalu searah sama si medannya. Kalau medannya ke kanan berarti ini juga ke kanan. Nah gitu, dipolnya itu. Tapi kalau misalkan kita ngebahas tentang si elektron berarti dia kebalikan. Nah, kenapa di sini harus ada tanda panah seperti ini? Nah, tanda panah seperti ini itu terjadi awalnya gitu. Maksudnya belum ada medan pun, si negatif itu kan selalu berhadapan ke yang positif ya. Makanya di sini tandanya kayak gini nih. Dia itu awalnya itu ke sini nih, gitu. Ke yang positif. Yang positif gimana? Ke sini. Jadi ibarat kata nih, si positif sama negatif,
dia itu saling berhadapan awalnya. Tapi ketika ada gangguan dari luar, yaitu medan listrik, dia itu ya nanggepin si medan listrik itu. Kayak gitu. Nah, jadi intinya tetap harus ada arahnya ya Teh. Enggak, Iya, itu dia itu ada bukan arahnya. cuman interaksi dari positif sama negatifnya aja, tapi juga interaksi sama si medan listriknya ini. Iya, kalau misalkan kita ngebahas tentang dipol listrik, itu biasanya yang ada di dalam medan. Kan kalau ini judulnya udah jelas ya. Tapi kalau misalkan ngebahas tentang dipol listriknya aja, itu mereka berpasangan. Kenapa di sini kita ngebahas tentang dipol listrik? Nah, ini sebetulnya ada kaitannya dengan materi yang kita bahas nih di sini. Nih, yang kita bahas. Nih, apa sih akibatnya kalau misalkan kita ada dipol listrik ya kan? Nah, ini kan kebetulan saya menyontohkannya itu dua keping logam kan dalam satu si ini tuh dua keping logam. Nah, gimana kalau misalkan ada satu keping? Nah, dipol tuh acak di sini tuh pipa. Nah, ini minus plus gitu. Tapi gimana kalau misalkan dia itu ada medan luar? Nah, kalau ada medan luar, dia itu terkonsentrasi. Di sini plus semua, misalkan ngadep ke sini nih, yang satu negatif ke sini semua. Kayak gitu. Paham nggak? Paham Teh, paham. Kayak gitu. Jadi, kalau ngegambarin si dipol itu ya, nggak harus seperti ini sebetulnya. Ini anggapannya kalau elektronnya di sini atau muatan negatifnya di sini. Tapi bisa aja ke sebelahnya nih, ke sebelah sini. Boleh. Karena aktualnya kita nggak tahu elektron sama proton itu ada di sebelah mana. Cuman yang di sebelah sini ya itu adalah ilustrasi aja. Oke Teh, paham. Terima kasih Teh. Oke, siap. Yang lain ada pertanyaan, silahkan. Kalau ada di kolom chat dulu ya, sementara kita menunggu azan.
kita teruskan ya. Oke, ya kalau pertanyaan yang Ryan ya di chat, kalau positif sama negatif, ya tadi ya lihat dari medan luarnya. Oke, pertanyaan Najwa, coba sampaikan langsung Najwa. Halo, Teteh izin tanya. Tadi kan saya udah jelasin yang arah di potensial dan medan listrik itu dia selalu mengarah ke negatif atau negatif tuh menerima dari positif kan. Berarti itu kan ibaratnya dari positif ke negatif. Nah, sedangkan kan Teteh ngejelasin tentang dipol itu dari negatif ke positif arah momennya. Benar nggak Teh? Ini ya. Jadi kalau ngebahas tentang dipol ya, kita itu pertama tuh, bentar, ini kayak gini. Nah, kalau misalkan ngebahas tentang medan itu, yang kita lihat tuh pertama dia medan listriknya, arahnya itu kemana. Kalau misalkan medan listriknya dia itu ke kanan, maka semua muatan yang notabene dia positif, dia itu bakal ngikut si arah medannya ke kanan. Tapi kalau misalkan si medannya ke kanan, maka si negatif itu akan ke kiri. Dia itu akan melawan kayak gitu. Kenapa? Ya, ini sejalan dengan si E-nya itu sebetulnya ya kan. E itu kan kalau misalkan si negatif itu selalu masuk kan. Artinya ketika yang di sini nih, medan di sebelah sini kan ada juga kan medan. Nah, medan yang di sini kemana ke sini? Tapi pada saat dia ketemu lagi positif, ya berarti dia, ayo sama-sama ke kanan nih. Jadi, eh, kalau ngomongin tentang dipol sih, kita lihat dulu, dia itu dipolnya itu pasangan yang positif atau pasangan yang negatif aja. Kayak gimana Najwa? Berarti kan oke, yang positif ngikutin dari medan listrik itu saya udah paham. Momennya berarti emang dia tuh searah juga sama medan listrik ya Teh? Momennya, berarti kalau ngebahas tentang momennya, berarti di sini ada cross product nih yang terjadi. Anggap ini dia itu awalnya berhadapan nih. Dia kan sepasang ya. Kalau sepasang biasanya berpasangan dia berhadapan kan ya. Nah, awal kata si positif ini dia berpasangan nih, saling hadap-hadapan. Jangan kata saya juga karena ini bentuknya bulat, ketika dia bergerak ke sebelah sini seakan-akan nggak kelihatan arahnya. Tapi sebetulnya kalau kita asumsikan dia punya kepala nih, kepalanya awalnya dia berhadapan nih mukanya. Nah, ketika ada medan itu dia itu ke sini nih. Nah, kita ingat kalau si muatan ini, partikel ini kan dia partikel bermuatan nih, partikel positif. Ketika dia menanggapi si E atau medan listrik internal, maka yang terjadi adalah interaksi antara Q dan E di sini. Timbullah yang namanya F di sini sebetulnya. Nah, F itu kan sebetulnya sama kayak gaya elektrostatiknya. Nah, kalau kita kalikan biasa nih, kalikan biasa berarti yang timbul adalah F. Tapi kalau kita nganggap si dipol ini dia punya muka, ya kan? Dia yang tadi ngadep ke sini jadi ngadep ke sini. Maka di sini ada yang namanya cross product nih. Nah, cross product begitu. Nah, cross product ini dari mana? Ya dari sini gitu. Dari hasil yang ini. Persamaan P itu yang mana? Persamaan P itu yang ini nih. Yang sebelah sini. Ya. Ya kan? Nah, berarti P di sini apa? Q kalikan dengan D. Q kalikan dengan D itu apa? Itu sama kayak torsi kan, kalau misalkan kalian jawab tuh. Jadi ada torsi antara si ini dan ada torsi juga terhadap si medannya, kayak gitu. Kayak gimana Najwa? Oke, mulai nangkap Teh. Makasih Jadi, banyak. ya sama-sama. Jadi kalau momen itu lebih ke momen gayanya ya. Jadi karena di sini gayanya itu sangat kecil, makanya di sini disebut sebagai momen dipol. Konsepnya itu hampir sama seperti momen gaya di benda-benda mekanik yang besar.
luar, kayak pintu, contohnya ya. Kayak lengan kita nih, lengan kita tuh momen gaya ya. Ini kan lengan gaya juga nih. Ini momen gaya, kayak gitu. Kalau misalkan yang tangannya pendek sama yang tangannya panjang, itu momen gayanya beda juga. Gitu. Antara siku dan lain sebagainya itu akibatin. Makanya kan ketika kita ngebahas momen gaya nih antara sini dan sini. Kenapa orang binaragawan di sini ototnya pada gede-gede? Itu kan akibat dari momen gaya yang kita lakukan kan, kayak gini, gini kan. Otot bicep, tricep gitu kan, orang latih. Itu sebetulnya pemanfaatan dari momen gaya. Cuman karena kita sedang membahas di sini listrik, ya tentunya kita punya nama lain, yaitu momen dipol. Berpasangan, seperti itu. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Nah, tadi di Zoom itu udah foto semua belum tuh? Yang di grup, ada yang belum nggak? Nah, kalau ada yang belum foto, itu kalian fotonya itu, masuknya itu jam berapa? Ya, kalau masuknya nggak terlalu beda dengan saya anggap hadir. Kalau jauh berbeda dari saya, mohon maaf, saya nggak anggap hadir dulu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nentuin arah ini buat negatif positif dipolnya kayak gimana? Jadi kan tadi kan, kalau misalkan dia positif, berarti dia ngikutin si medannya. Ini kan yang merah ke kanan tuh, karena yang merah di sini juga ke kanan. Kalau negatif, berarti kebalikannya. Oke, teh. Oke, yang lain, enggak. Teh, mau mau nanya teh Hmm? tentang yang itu yang foto buat absennya Mm-mm. termasuk zoomnya cuman terus fotonya nggak ada itunya, nggak open cam. Itu tuh lagi ngangkat jemuran teh, jadi termasuk hadir nggak teh? Oh, kamu nggak on cam aja, tapi ada Ya, lagi ada pergi teh, lagi ngangkat jemuran. lagi ada di screenshotnya nggak? Di screenshotnya mah ada, cuman nggak buka Oh iya, nggak apa-apa. cam. Oh, Saya anggap hadir. makasih teh. Ya, pas hujan sih ya waktu itu tadi. Ya, ada Telepon teh, pertanyaan lagi? mau nanya. Mm-mm. Jadi saya joiner udah telat teh, soalnya salat dulu sekitar jam 2-an dan nggak masuk ke screenshot tuh gimana teh? Bilang di Zoom, di grup ya. Oke teh, Saya masuk tadi, tapi nggak pas screenshot. Tuh. oke. Terima kasih teh. Ya, yang lain? Kalian pada di mana sekarang? Di rumah teh. Nah, di rumah yang lain di mana? Di rumah juga. Di Kuningan teh. Di kosan teh, Wih, di gaya, gerong. di Kuningan. Di Bekaswis teh, Serama Bekaswis. teh. Di Di Depok teh. rumah ya. Iya. Hmm, Coba saya lihat. Iya ya, sebetulnya kan untuk kuliah daring ya, ini mungkin saran aja dari saya. Sebetulnya UPI itu nggak ngelarang mahasiswanya buat daring, cuman dalam satu semester itu ada batas limitnya gitu. Nah, kalau misalkan kalian mau izin daring, izinnya di grup aja. Kalau misalkan kalian lewat PJ, kadangkala ibu tuh nanya lagi, itu yang mau PJ-nya apa sekelas? Meskipun di situ PJ-nya udah bilang sekelas. Kenapa? Karena saya bukan nyalahin juga mahasiswa yang tingkat atas ya. Ada satu kejadian, kalau nggak salah tahun lalu atau kapan gitu ya, itu ada mahasiswa yang mungkin dia tuh pengen offline, tapi PJ-nya bilang kelas itu pengen online. Akhirnya online, tapi dievaluasi dosen itu yang kena dosen juga kayak gitu. Ini kalau dosennya minta online dan lain-lain, enggak ya, enggak seperti itu. Nah, kalau misalkan ke depannya, berarti nanti kalau izin minta online atau ada kejadian luar biasa lainnya, kalian di grup aja. Kenapa? Karena biar ibu juga tahu, oh ini mewakili sekelas,
gitu. Kecuali kalau misalkan pertanyaannya agak sensitif atau lain sebagainya, kalau kalian malu di grup ya nggak apa-apa, itu mah japri aja. Kayak gitu ya. Oke, Teteh. Nih ya, gitu. Kalau sekarang sih saya juga lagi di kampus ya gitu. Saya belum pulang kalau misalkan apa ya, eh, belum libur biasanya. Belum libur yang panjang antar semester itu saya jarang pulang. Kayak gitu. Oke, benar nih ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan dan kalian pada di rumah ya, saya juga kadang-kala kalau misalkan di rumah kan inginnya dekat dengan ayah bunda ya, kayak ibu gitu kan, memanfaatkan waktu kebersamaan, apalagi lagi Ramadan ya, kuliah kita cukupkan saja ya. Oke, Teteh. Ibu, Ya, gimana? Saya putus-putus. Ya oke. kayak gitu. Kayak gitu ya. Terus untuk hari ini itu ada tugas, nanti saya bagikan ke PJ-nya aja ya. Untuk PPT dibagiin tadi nggak? Ya, dibagikan nanti lewat PJ atau langsung saya ke grup. Karena di sini kan sebetulnya nggak saya langsung bagikan ke grup tuh karena ada beberapa bagian yang belum diterangkan gitu. Jadi kayaknya lebih baik kalau saya neranginnya by grup gitu. By PJ gitu. Oke ya, kita cukupkan perkuliahan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi Makasih, wabarakatuh. Teteh. wabarakatuh. Makasih Teh. Kasih teh. Masih Teh. Ya, sama-sama. Uy, uy, uy.